7 fakta hunter kameramen solo leveling yang berhasil lolos tanpa luka. Dari semua hunter yang pergi ke dungeon semut Pulau Jeju, ada satu orang yang benar-benar lolos tanpa luka sedikit pun, yaitu sang hunter kameramen. Padahal ia sendiri bisa dikatakan merupakan yang terlemah dalam kelompok tersebut. Selain itu, ia juga adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu persis kengerian kekuatan Shadow Monarch milik Jinwo sampai akhir cerita. Fakta pertama, diketahui merupakan seorang hunter rang A. Hal ini pertama kali terungkap saat tim Red Pulau Jeju baru lepas landas. Sang kameramen sendiri memperkenalkan diri sebagai hunter. Meskipun penampilannya meragukan, pria tersebut mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah seorang hunter rang A. Detail kejadian ini terjadi saat ditanya oleh Ma Dong-wook yang khawatir soal ganasnya pertarungan yang akan mereka hadapi. Jadi meski kemampuan tempurnya kalah jauh dari para rang S, ia meyakinkan hunter lainnya kalau dirinya bisa bertahan hidup di dungeon rang S seperti Gua Semut di Pulau Jeju. Fakta kedua, diduga merupakan hunter tipe faktor dari senjata yang ia bawa. Tipe job hunter sang kameramen memang tak pernah dikonfirmasi sama sekali. Namun jika kita melihat senjata pedang yang diperlihatkan oleh juru kamera tersebut, kita bisa memperkirakan kalau pria satu ini tampaknya adalah seorang fighter. Hal itu karena tipe fighter yang memakai pedang sendiri terbilang cukup umum di dunia hunter. Kita bisa melihat contohnya pada Cha Hae-in dan Gyoto Ryuji, yang notabene merupakan nama-nama populer di kalangan tipe hunter tersebut. Fakta ketiga, diketahui bekerja sebagai reporter dari tim berita hunter. Hunter kameramen satu ini tampaknya tak berasal dari salah satu guild besar di Korea Selatan. Ia sendiri mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai fotografer untuk tim berita hunter yang memang sering dikenal menyiarkan raid dungeon dan aksi para hunter secara langsung. Pria satu ini juga mengatakan dirinya sudah terbiasa beraktivitas di daerah-daerah yang berbahaya, sehingga dirinya bisa membiasakan diri dalam raid dungeon Pulau Jeju. Fakta keempat, bertugas menyiarkan secara langsung aksi para hunter rang S. Sesuai profesinya, juru kamera ini memang bertugas menyiarkan secara langsung aksi para hunter kali ini. Ia sendiri melakukan hal berisiko tinggi tersebut demi bisa memberitakan secara akurat hal-hal yang terjadi selama raid dungeon pada masyarakat di luar sana. Menurut Ma Dong-wook, hal ini bagus sebagai publisitas sosok hunter dalam menunjukkan kekuatan penuh mereka demi melindungi umat manusia. Sang kameramen sendiri mengatakan ada jeda sekitar 10 menit antara waktu perekaman dengan siaran yang ditonton publik. Hal ini sengaja diatur demi mencegah hal-hal yang tak diinginkan, seperti kecelakaan yang berpotensi membawa kepanikan massal bagi para penonton. Terkadang, jika antusias penonton naik secara drastis, kameramen satu ini akan didesak pihak stasiun untuk mengambil gambar lebih dekat. Hunter Min sempat mencegahnya karena level bahayanya tak bisa diatasi hunter rang A. Fakta kelima, ia lebih lemah dari Hunter Min untuk segi kekuatan tempur. Meski diduga merupakan tipe fighter, hunter kameramen ini tampaknya lebih lemah dari Hunter Min. Bayangkan saja, Hunter Min yang notabene seorang super killer masih bisa menghabisi semut Kurocho dengan mudah. Padahal level kemampuan bertarungnya baru disetarakan dengan hunter rang A. Sedangkan sang kameramen yang merupakan pengguna pedang dan memiliki job fighter tak bisa melakukan hal tersebut. Fakta keenam, satu-satunya karakter yang benar-benar lolos tanpa luka sedikit pun. Meski lebih lemah dari Hunter Min yang seorang healer, tingkat hoki hunter kameramen ini bisa dibilang sangat tinggi. Saat Raja Semut datang dan mengamuk, kameramen ini benar-benar diabaikan oleh sang monster. Sang monster tersebut sepertinya hanya mengincar para hunter rang S yang memang sempat bekerja sama untuk membunuh induknya. Tak heran jika ia menjadi satu-satunya orang yang benar-benar lolos tanpa luka berat dalam tim hunter tersebut. Padahal hunter lain yang seluruhnya merupakan hunter rang S sempat mengalami luka berat dan bahkan ada yang tewas. Fakta ketujuh, tahu Jinwo mampu membangkitkan orang mati. Selain lolos tanpa luka, ia juga menjadi segelintir orang yang tahu persis esensi kekuatan sejati Jinwo. Ya, Jinwo sendiri memang mempublikasikan dirinya sebagai hunter tipe mage yang bisa melakukan summon. Namun kekuatan sejatinya yang bisa membangkitkan orang mati diungkap saat ia membuat Hunter Min yang jadi tentara bayangannya. Untungnya, pada detail kejadian ini, sang kameramen sempat mematikan kameranya, sehingga kekuatan Jinwo tak terungkap ke publik. Selain kameramen, hanya para guild master yang tahu kejadian itu. Hal itu yang menjadikan si juru kamera menjadi satu-satunya hunter non-rang S yang mengetahui kengerian sesungguhnya kekuatan Jinwo.
Itulah fakta menarik mengenai hunter kameramen yang meliput pada raid Pulau Jeju. Bagaimana pendapat kalian? Tinggalkan di kolom komentar.